Kalau kalian takut dengan hantu, setan, kalian masih kurang greget. Nyatanya yang biasanya terlihat indah, ternyata lebih menakutkan. Laut. Bukankah laut sudah menjadi sebuah keindahan alam yang sangat menawan? Tapi kalau kalian tidak tahu, semua keindahan itu hanyalah 1 sampai dengan 5% dari luasnya lautan yang ada di bumi. Bahkan menurut para ilmuwan, laut itu lebih mengerikan daripada luar angkasa. Secara umum, kalian mungkin sudah tahu kalau lautan merupakan 71% bagian dari bumi, dan sisanya, yakni 29%, adalah daratan yang kita injak sekarang. Pada intinya, lautan atau perairan ini memang sangat mendominasi bagian bumi kita. Sejak dahulu kala, bahkan saat manusia belum ada pun, laut telah menjadi sumber kehidupan banyak makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah hewan hiu megalodon yang dipercaya telah punah sejak 5,3 juta tahun yang lalu. Dan bahkan hingga sekarang, lautan masih menjadi sebuah tempat kehidupan untuk ikan-ikan kecil sampai ke mamalia besar seperti paus. Poin inilah yang membuat laut ternyata mengerikan, yaitu tempat kehidupan. Kalau kita membicarakan tentang sebuah kehidupan, tentu saja tidak semuanya yang hidup itu baik untuk keselamatan diri kita. Tidak perlu jauh dari para hewan-hewan, manusia saja sudah banyak yang memiliki karakter dan niat yang jahat. Itulah mengapa menurut para ilmuwan, lautan yang ada di bumi kita itu lebih mengerikan dibandingkan luar angkasa. Dikarenakan di luar angkasa, kita masih belum menemukan adanya tanda makhluk hidup. Sedangkan di lautan yang sangat-sangat dalam di bumi ini, sudah terkonfirmasi banyaknya kehidupan yang tidak teridentifikasi. Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, kita manusia baru menjelajahi hanya 5% dari lautan di bumi. Masih ada 95% lautan yang luas dan sangat dalam, yang masih belum tersentuh sama sekali. Dari presentasi ini, kalian harusnya sudah bisa membayangkan betapa banyaknya fenomena-fenomena, hewan-hewan, dan kehidupan-kehidupan di lautan yang sangat luas tersebut. Lalu kenapa sampai sekarang manusia masih belum bisa menyelam lebih jauh ke dalam lautan? Ada beberapa alasan kenapa manusia sangat sulit untuk menjelajahi seluruh lautan di bumi. Pertama adalah dari segi biaya operasional yang tidak sedikit. Biaya-biaya yang mahal ini digunakan untuk membuat atau mengoperasikan teknologi-teknologi yang berusaha dikembangkan untuk menjelajahi laut. Dan ini berhubungan dengan poin selanjutnya, yaitu tekanan di kedalaman laut itu sangatlah tinggi. Bahkan kalau diperkirakan, tekanan di bawah laut itu sama rasanya seperti ditekan oleh 100 gajah dewasa. Dan tentu saja dengan teknologi sekarang yang masih belum terlalu bagus, tubuh manusia biasa bisa saja meledak ketika sedang memasuki kedalaman laut tersebut. Dan poin berikutnya, karena laut yang dalam itu sendiri itu sudah cukup mengerikan. Bahkan ada beberapa orang yang memang mengalami fobia terhadap lautan, yang biasa disebut dengan talasfobia. Jadi apa saja yang membuat lautan semengerikan itu? Untuk memulai topik ini, kita nggak usah jauh-jauh lagi. Kita akan mulai dari kematian. Menurut kalian, apa bentuk kematian yang paling mengerikan? Tersayat dan terkena serangan benda tajam, tertimpa barang besar, atau mungkin yang paling menyiksa adalah terkena radiasi nuklir dan tubuh kalian terkikis secara perlahan. Semua masih jauh kalah mengerikan dengan yang namanya tenggelam. Sebuah kata simpel ini ternyata secara teknis memang lebih menyeramkan. Tenggelam yang dimaksud di sini bukanlah tenggelam di perairan yang cetek, tapi bayangkan kalian sedang berenang di kolam renang, sungai, ataupun danau yang tentu saja kedalaman itu melebihi tinggi badan kalian. Awalnya mungkin kalian iseng melakukan tahan nafas selama beberapa menit, dan itu memang sangat menenangkan. Tapi ketika 10 menit berlalu, paru-paru kalian mulai merasa lemas, dan tentu saja kalian mulai menuju ke permukaan atas untuk mengambil udara. Tapi nyatanya perairan tersebut terlalu kencang arusnya, atau ternyata terlalu dalam. Dan pada akhirnya, kalian selalu gagal mencapai permukaan. Kalaupun berhasil, kalian hanya mendapatkan sedikit udara saja, yang ujung-ujungnya malah membuat paru-paru kalian makin lemas. Dan dari disinilah kalian akan merasa tertekan, di mana kalian akan merasa panik, dan kepanikan inilah yang justru akan membuat kalian makin tenggelam. Disitulah kalian terkena mental dan merasa betapa menyakitkannya kematian yang akan menjemput kalian. Dan semua keindahan dan ketenangan yang kalian lihat sebelumnya
berubah menjadi hitam. Mungkin kejadian ini tidak terlalu berasa jika terjadi di tempat-tempat ramai seperti pantai, kolam renang umum, dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau itu terjadi di danau yang sangat luas atau malah lautan yang sangat dalam? Mengetahui fakta kalau lautan dalam belum sepenuhnya dijelajahi oleh manusia, kalian pasti akan bingung dan memang tidak tahu apa-apa. Seperti yang semua orang bilang, rasa ketidaktahuan itulah yang menjadi tekanan dan ketakutan itu sendiri. Kalian tidak tahu hewan apa atau mungkin makhluk apa yang akan mendatangi kalian. Yang jelas, hewan yang mendiami lautan dalam ini adalah hewan yang belum jelas apa kebiasaannya dan juga ukurannya. Bentuk-bentuknya pun tidak jelas juga. Bentuk hewan ini aneh karena tingginya tekanan dan suhu yang ada di kedalaman laut tersebut. Belum lagi dengan ukuran dari hewan-hewan tersebut yang memang masih belum diketahui secara pasti. Bisa saja besarnya melebihi seekor paus biru. Jadi pada akhirnya, mulai dari kematian, makhluk-makhluk hidup, fenomena-fenomena lautan dalam, dan rasa ketidaktahuan kita lah yang membuat beberapa orang sangat takut dan tidak nyaman ketika melihat lautan. Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian memiliki yang namanya talasfobia atau ketakutan berlebih terhadap laut? Silahkan komen. Di sini gue coba nunjukin aja betapa luasnya dan dalamnya lautan yang ada di planet bumi ini, di mana 95%-nya itu belum sama sekali dijelajahi ataupun disentuh sama sekali oleh manusia. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih perlu menjelajahi planet-planet di luar angkasa? Sedangkan di bumi saja, kita masih belum 100% menjelajahi bagian-bagiannya. Jadi, kira-kira hal horor apa lagi nih yang bisa gue bahas di segmen ini? Silahkan komen. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. You are a summer and after